Oke, salam Bapak Ibu semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam Bible Exegesis Channel dalam pendalaman Alkitab. Malam hari ini dengan tema kebebasan dan kepuasan, Exegesis Roma 8. Oke, yuk kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita belajar. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di mana kehidupan kami sampai saat ini masih menikmati berkat-berkat-Mu, masih sehat, masih kuat, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur masih bisa jumpa kembali dalam Bible Study malam hari ini, kiranya anugerah-Mu tetap melimpah bagi kami, dan malam hari ini tawan setiap pikiran, roh dan jiwa kami, untuk kami sama-sama belajar, kami menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami benar-benar dibebaskan, kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang saat ini juga sedang aktivitas apapun, kiranya damai sejahtera memerintah dalam kehidupan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu,
hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, Kau ajaib, Engkau besar, Engkau hebat. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan ku lakukan, ku sanjung tinggi, Kaulah Allahku dan Tuhanku. Terpujilah Engkau Yesus, terpuji nama-Mu. Sebab perbuatan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang besar, karya-Mu yang agung di dalamku. Haleluya, glory, haleluya, ku menyembah-Mu, ku bersyukur padamu, ku berterima kasih Bapa. Kau ajaib, Kau besar, Engkau hebat bagiku. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu bagiku. Haleluya, glory, haleluya, glory. Sungguh tiada yang
seperti Engkau. Sungguh tiada yang dapat menyamaimu. Makasih Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah di hidupku. Kau yang senantiasa ada dan selalu ada bagiku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Terima kasih atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini, khususnya dari Roma pasal 8 yang berbicara tentang kebebasan dan kepuasan sejati di dalam Yesus Kristus. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mengerti dengan hati yang taat. Biarlah firman yang disampaikan menjadi terang bagi jalan kami, membebaskan kami dari segala ikatan dosa, dan menuntun kami kepada kepuasan yang hanya ada di dalam Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pakailah hamba yang akan menjelaskan firman, supaya setiap kata yang keluar menjadi berkat dan membawa kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pembebas dan Sumber sukacita sejati, kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita mulai kebebasan dan kepuasan. Pada 6 Januari 1941, Presiden Franklin Roosevelt menyampaikan pidatonya di hadapan Kongres mengenai keadaan perang di Eropa. Di akhir pidatonya, ia mengatakan bahwa ia menantikan sebuah dunia yang didirikan atas 4 kebebasan dasar manusia. Ia menyebut keempatnya kebebasan berbicara, kebebasan beribadah, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari ketakutan. Kata-kata ini masih diingat meskipun cita-cita belum sepenuhnya terwujud di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Namun, Roma 8 adalah deklarasi kebebasan bagi orang Kristen. Karena di dalam kitab ini, Paulus menyatakan 4 kebebasan rohani yang kita nikmati di dalam persatuan kita dengan Yesus Kristus. Sebuah kajian terhadap pasal ini menunjukkan penekanan pada Roh Kudus yang disebutkan 19 kali. Ya, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, kita akan belajar bahwa orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus Kristus dan saat ia percaya Roh Kudus diam di dalam dirinya, kita akan bebas dari penghakiman. Tidak ada penghukuman. Kita bebas dari kekalahan. Tidak ada kewajiban. Bebas dari keputusasaan. Tidak ada frustasi. Dan bebas dari rasa takut. Karena tidak ada pemisahan. Siapa yang bisa memisahkan kita? Jadi, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah ada Roh Kudus, akan ada 4 hal ini. Ya, kita akan bahas. Pertama, bebas dari penghakiman. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, yaitu Roma 6, dan hukum maut, hukum Taurat, yaitu Roma 7. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutuk yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus akan bebas dari penghakiman. Ya, Roma 3:20 menunjukkan karena itu dengan hukuman, tetapi Roma 8 ayat 1 memberikan karena itu tidak ada hukuman. Suatu kebenaran yang luar biasa dari kesimpulan dari argumen yang menakjubkan. Harus ingat saudara, tidak ada syarat yang harus kita penuhi. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh.
Dasar dari jaminan yang luar biasa ini adalah frasa di dalam Yesus Kristus. Di dalam Adam, kita semua dihukum. Di dalam Yesus Kristus tidak ada hukuman. Ayat tersebut tidak mengatakan tidak ada kesalahan atau tidak ada kegagalan, atau bahkan tidak ada dosa. Orang Kristen memang gagal dan membuat kesalahan, dan memang mereka berdosa. Abraham berbohong tentang istrinya. Daud berzina. Petrus mencoba membunuh seorang pria dengan pedangnya. Tentu saja mereka menderita konsekuensi karena dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak akan menderita penghukuman akhir. Hukum akan menghukum, tetapi orang percaya memiliki hubungan baru dengan hukum, dan karena itu dia tidak dapat dihukum. Paulus membuat 3 pernyataan tentang orang percaya dan hukum, dan bersama-sama ketiganya menghasilkan tidak ada hukuman. Pertama, saudara, hukum Taurat tidak dapat menuntutmu. Kamu telah dibebaskan dari hukum dosa dan kematian. Kamu sekarang memiliki hidup di dalam roh. Kamu telah berpindah dari lingkup kehidupan yang sama sekali baru di dalam Yesus Kristus. Hukum dosa dan kematian adalah apa yang Paulus gambarkan dalam Roma 7 ayat 7-25. Hukum roh hidup digambarkan pada Roma 8. Hukum Taurat tidak lagi memiliki yuridistik atasmu. Kamu telah mati terhadap hukum Taurat dan bebas dari hukum Taurat. Yang kedua, hukum Taurat tidak dapat menghukummu. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah menderita penghukuman itu untukmu di kayu salib. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat hanya dapat menghukum. Tetapi Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Yesus tidak datang sebagai malaikat. Ia datang sebagai manusia. Ia tidak datang dalam daging yang berdosa, karena itu akan menjadikan dia seorang yang berdosa. Ia datang dalam rupa daging yang berdosa sebagai manusia. Ia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Hukum pengadilan ganda menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili 2 kali untuk kejahatan yang sama. Karena Yesus Kristus telah membayar hukuman atas dosa-dosa Anda, maka Anda di dalam Yesus Kristus, Allah tidak akan menghukum Anda. Hukum tidak dapat mengendalikan Anda. Orang percaya hidup dalam kebenaran, bukan dalam kuasa hukum, tetapi dalam kuasa Roh Kudus. Hukum tidak memiliki kuasa untuk menghasilkan kekudusan. Hukum hanya dapat mengungkapkan dan menghukum dosa. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda memungkinkan Anda untuk berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Kebenaran yang dituntut Allah dalam hukumnya yang digenapi di dalam diri Anda melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, Anda memiliki hidup dan kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Orang yang berpegang pada hukum mencoba menaati Allah dengan kekuatannya sendiri dan gagal memenuhi kebenaran yang dituntut Allah. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus ketika ia menyerahkan diri kepada Tuhan mengalami karya pengudusan Roh Kudus dalam hidupnya. Kenapa? Kalau kita bisa berbuat baik, karena Paulus bagaimana bisa berbuat baik, dia katakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kehendak maupun perbuatannya. Fakta inilah mengarah pada kebebasan kedua yang kita nikmati sebagai orang Kristen. Saudara, Roma 8 ayat 5-17. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka memang tubuhmu akan mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jika kita ada Roh Kudus, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang
bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita adalah orang yang bebas dari kekalahan. Tidak ada kewajiban lagi, ya. Karena itu saudara-saudara, kita berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging. Artinya apalagi? Kita tidak berhutang pada kontrak lama. Kita tidak ada kewajiban lagi kepada kontrak lama. Orang percaya dapat hidup dalam kemenangan. Dalam bagian ini, Paulus menggambarkan kehidupan pada tingkatan yang berbeda dan dia mendorong pembacanya untuk hidup pada tingkatan yang tertinggi. Tingkatan pertama adalah kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Paulus tidak menggambarkan dua jenis orang Kristen, yang satu duniawi, yang satu rohani. Ia membandingkan orang yang sudah diselamatkan dan orang yang belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang mempunyai roh. Orang yang belum diselamatkan adalah orang yang tidak mempunyai roh. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, hidup dalam daging. Yang kedua adalah dalam roh. Orang yang belum diselamatkan tidak mempunyai roh Allah dan hidup dalam daging dan untuk daging. Pikirannya berpusat pada hal-hal yang memuaskan daging. Tetapi orang Kristen mempunyai roh Allah di dalam dirinya dan hidup dalam lingkup yang sama sekali baru dan berbeda. Pikirannya ini tertuju pada hal-hal roh. Ini tidak berarti orang yang belum diselamatkan tidak pernah melakukan hal baik. Itu beda, saudara. Dan bahkan orang percaya tidak pernah melakukan hal yang buruk. Ini berarti bahwa hatinya itu udah beda. Dia punya desire itu udah beda. Bahwa kecenderungan hidup mereka itu berbeda. Yang satu hidup untuk daging, yang satu hidup untuk roh. Yang satu kematian, yang satu kehidupan. Orang yang belum diselamatkan hidup secara fisik tetapi mati secara rohani. Manusia batinianya mati terhadap Allah dan tidak menanggapi hal-hal roh. Ia mungkin bermoral, bahkan religius, tetapi ia tidak mempunyai kehidupan rohani. Ia membutuhkan roh hidup di dalam Kristus Yesus. Yang satu perang dengan Allah, yang satu damai dengan Allah. Dalam studi kita tentang Roma 7, kita telah melihat bahwa sifat lama memberontak terhadap Allah dan tidak mau tunduk pada hukum Allah. Mereka yang telah percaya kepada Kristus menikmati damai dengan Allah. Sementara orang belum diselamatkan berperang dengan Allah. Tidak ada damai sejahtera, firman Tuhan, bagi orang fasik. Orang yang belum diselamatkan, dia hidup untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan egonya. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, pikirannya tertuju pada Yesus Kristus untuk menyenangkan Allah. Hidup dalam daging berarti tersesat di luar Kristus. Orang yang belum diselamatkan hidup untuk menyenangkan diri sendiri dan jarang sekali memikirkan untuk menyenangkan Allah. Akar dosa adalah maut, yaitu keegoisan. Bukan adalah selalu kehendakku, bukan kehendakmu. Hidup tanpa Roh Kudus adalah tingkatan terendah dalam hidup. Tetapi seorang tidak perlu tetap berada di tingkat itu. Dengan percaya dan iman kepada Yesus Kristus, ia dapat naik ke tingkat kedua, yaitu kamu mempunyai Roh Kudus. Saudara, tetapi kamu bukanlah daging melainkan roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Bukti pertobatan adalah kehadiran Roh Kudus di dalam diri, yang menjadi saksi bahwa kamu adalah anak Allah. Tubuhmu menjadi bait Roh Kudus, meskipun tubuh itu ditakdirkan untuk mati karena dosa, kecuali tentu saja Tuhan datang dulu. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada tubuh itu hari ini, sehingga kita dapat melayani Allah. Jika kita mati, tubuh itu suatu hari akan dibangkitkan dari kematian, karena Roh Kudus telah memeteraikan setiap orang percaya. Betapa besar perbedaannya dalam tubuh Anda ketika Roh Kudus tinggal di dalam. Anda mengalami kehidupan baru, bahkan kemampuan fisik Anda pun mengalami dimensi pengalaman baru.
Ketika penginjil D.L. Moody menggambarkan pengalaman pertobatannya, ia berkata, "Saya berada di dunia baru. Keesokan paginya matahari bersinar lebih terang dan burung-burung bernyanyi lebih merdu. Pohon-pohon elem melambai-lambai rantingnya dengan sukacita dan seluruh alam damai." Hidup dalam Kristus adalah hidup yang berkelimpahan. Tetapi ada tingkat pengalaman 3 di mana 2 tingkat lainnya merupakan persiapannya bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Pertama, saya tidak mempunyai Roh Kudus. Kedua, saya memiliki Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kamu. Istilahnya apa? Roh Kudus itu memiliki kamu. Jadi udah sampai kamu dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tidak cukup bagi kita untuk memiliki Roh Kudus. Roh Kuduslah yang harus memiliki kita. Hanya dengan demikian ia dapat membagikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kemenangan yang dapat kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kita tidak memiliki kewajiban kepada daging, karena daging hanya akan mendatangkan masalah dalam hidup kita. Kita memiliki kewajiban kepada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan meyakinkan kita, menyatakan Yesus Kristus kepada kita, dan memberikan hidup kekal kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus. Karena ia adalah roh kehidupan, ia dapat memberdayakan kita untuk menaati Yesus. Ia dapat memungkinkan kita untuk menjadi seperti Kristus. Itu artinya apa? Roh Kudus memiliki kamu. Tetapi ia juga roh maut. Ia dapat memungkinkan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan berdosa tubuh. Saat kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada roh, ia menerapkan kepada kita dan di dalam kita kematian dan kebangkitan Kristus, dan ia akan mematikan hal-hal yang bersifat daging, dan ia akan menghasilkan hal-hal yang bersifat roh, saudara. Roh Kudus adalah roh adopsi juga. Kata pengadopsian dalam Perjanjian Baru berarti ditempatkan sebagai anak dewasa. Kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui kelahiran baru. Tetapi begitu kita lahir dalam keluarga itu, Allah mengadopsi kita dan memberikan kita kedudukan seperti anak dewasa. Barusan bisa menerima janji, saudara. Seorang bayi tidak dapat berjalan, berbicara, mengambil keputusan, atau menggunakan kekayaan keluarga. Tetapi orang percaya dapat melakukan semua itu begitu ia dilahirkan kembali. Ia dapat berjalan dan dipimpin oleh roh. Kata kerja di sini berarti dipimpin dengan rela, saudara. Kita menyerahkan diri pada Roh Kudus dan dia membimbing kita melalui firman-Nya hari demi hari. Kita tidak terikat lagi oleh hukum dan takut untuk bertindak. Kita memiliki kebebasan roh dan bebas mengikuti Kristus. Orang percaya juga dapat berbicara, "Kami berseru, ya Aba, ya Bapa." Bukankah akan menakjubkan jika seorang bayi yang baru lahir mendongak menyapa ayahnya? Pertama, roh berkata, "Aba, Bapa," kepada kita, dan kemudian kita mengadakan kepada Allah. Aba itu berarti Bapa, dan ini adalah istilah kasih sayang. Seorang bayi tidak dapat mendandatangani cek, tetapi anak Allah melalui iman dapat mengambil kekayaan rohaninya karena ia adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Roh Kudus mengajar kita dari firman, dan kemudian kita menerima kekayaan Allah melalui iman. Betapa menggembirakannya memiliki roh pengadopsian yang bekerja di dalam hidup kita. Tidak perlu bagi orang percaya untuk dikalahkan. Kita tidak bisa dikalahkan, saudara. Ia dapat menyerahkan tubuhnya kepada roh dan melalui iman mengatasi sifat lama. Roh kehidupan akan memberdayakannya. Roh kematian akan memungkinkannya untuk mengatasi daging. Dan roh pengadopsian akan memperkaya dan menuntutnya ke dalam kehendak Allah. Saudara, yang ketiga kita akan baca Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk ini sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang seluruh makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan oleh pengharapan,
tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang dapat masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Saudara, dalam bagian ini, Paulus membahas masalah penderitaan dan kesakitan yang sangat nyata. Mungkin cara terbaik untuk memahami ini adalah dengan memperhatikan 3 keluhan yang dibahas. Pertama, seluruh makhluk ciptaan mengeluh. Ketika Allah menyelesaikan penciptaannya, itu adalah ciptaan yang baik. Tetapi hari ini adalah ciptaan yang mengeluh. Kenapa? Ada dosa, ada penderitaan dan kematian, ada rasa sakit yang semuanya tentu saja merupakan dosa Adam. Itu bukan kesalahan penciptaan. Perhatikan kata-kata yang Paulus gunakan untuk menggambarkan keadaan penciptaan. Penderitaan, kesia-siaan, perbudakan, kerusakan, dan rasa sakit. Namun, keluhan ini bukanlah hal yang sia-sia. Paulus membandingkannya dengan wanita yang sedang masa bersalin. Ada rasa sakit, tetapi rasa sakit itu akan berakhir ketika anak itu lahir. Suatu hari, ciptaan akan dibebaskan, dan ciptaan yang mengeluh akan menjadi ciptaan yang mulia. Orang percaya tidak berfokus pada penderitaan hari ini. Ia menantikan kemuliaan esok hari. Perbudakan yang mengeluh hari ini akan ditukar dengan kebebasan yang mulia esok hari. Jadi selain ciptaan mengeluh, kita orang percaya juga mengeluh. Alasan kita mengeluh adalah karena kita telah mengalami buah sulung roh. Kita lihat di dunia ini kejahatan di mana-mana, kita mengeluh, aduh, gitu loh ya. Tetapi bukan pengeluhan yang menyalai siapa-siapa, tetapi adalah sedih, saudara. Ya, suatu cicipan kemuliaan yang akan datang. Sama seperti bangsa Israel mencicipi buah sulung Kanaan ketika mata-mata kembali, demikian juga kita orang Kristen telah mencicipi berkat-berkat surga melalui pelayanan roh. Hal ini membuat kita ingin melihat Tuhan, menerima tubuh baru dan hidup bersamanya, serta melayaninya selama-lamanya. Kita menantikan pengangkatan, yaitu penebusan tubuh ketika Kristus kembali. Inilah puncak yang menggembirakan dari pengadopsian yang terjadi saat pertobatan, ketika roh pengadopsian memberi kita kedudukan dewasa di dalam keluarga Allah. Ketika Kristus kembali, kita akan memasuki warisan kita sepenuhnya. Sementara itu, kita menunggu dan berharap. Karena kita diselamatkan oleh pengharapan itu, harapan apa? Pengharapan yang diberkati, yaitu penampakan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus yang mulia. Yang terbaik itu masih akan datang. Orang percaya tidak akan frustasi ketika melihat dan mengalami penderitaan dan kesakitan di dunia ini. Ya, ia tahu bahwa penderitaan sementara suatu hari nanti akan digantikan oleh kemuliaan kekal. Saudara, Roh Kudus yang di dalam kita juga mengeluh. Allah prihatin dengan cobaan yang dialami oleh umatnya. Ketika ia melayani di bumi, Yesus mengeluh ketika melihat apa yang dilakukan dosa terhadap umat manusia. Hari ini, Roh Kudus mengeluh bersama kita dan merasakan beban kelemahan dan penderitaan kita. Tetapi Roh Kudus melakukan lebih sekedar dari mengeluh. Ia berdoa bagi kita dalam erangannya agar kita dapat dipimpin ke dalam kehendak Allah. Kita tidak selalu mengetahui kehendak Allah. Kita tidak selalu tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh Kudus menjadi perantara agar kita dapat hidup dalam kehendak Allah meskipun menderita. Roh Kudus akan berbagi beban. Orang percaya tidak perlu lemah di saat penderitaan dan percobaan, karena ia tahu bahwa Allah sedang bekerja di dunia dan bahwa ia memiliki rencana yang sempurna.
Allah memiliki dua tujuan dalam rencana itu, yaitu kebaikan kita dan kemuliaannya. Dan pada akhirnya ia akan menjadikan kita seperti Yesus Kristus. Yang terbaik dari semuanya, rencana Allah itu udah pasti berhasil. Itu sudah direncanakan sejak kekekalan ketika ia memilih kita di dalam Yesus Kristus. Ia telah menetapkan bahwa suatu hari kita akan menjadi seperti anaknya. Predestinasi hanya berlaku untuk orang-orang yang telah diselamatkan. Tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa Allah menetapkan orang untuk dihukum kekal. Jika mereka dihukum, itu karena ia menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang dipilihnya akan dipanggilnya. Ketika mereka menanggapi panggilannya, ia akan membenarkan mereka dan ia akan memuliakan mereka. Ini berarti bahwa orang percaya yang telah dimuliakan di dalam Yesus Kristus, pengungkapan kemuliaan ini menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang sudah punya janji begitu, bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen merasa putus asa dan frustasi ketika kita sudah berbagi kemuliaan Allah? Penderitaan kita hari ini hanya menjamin kemuliaan yang jauh lebih besar ketika Yesus Kristus kembali. Yang keempat, saudara, tidak usah takut karena siapa yang dapat memisahkan kita dari Allah. Sebab itu, apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bagian keempat, saudara, bebas dari rasa takut, tidak ada pemisahan, tidak ada penghukuman, karena kita turut serta dalam kebenaran Allah dan hukum Taurat tidak dapat menghukum kita. Tidak ada kewajiban karena kita memiliki roh Allah yang memungkinkan kita untuk mengatasi daging dan hidup bagi Allah. Tidak ada kekecewaan karena kita turut serta dalam kemuliaan Allah, pengharapan yang sangat diberkati akan kedatangan Kristus kembali. Tidak ada pemisahan karena kita mengalami kasih Allah. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penekanan pada bagian terakhir ini adalah keamanan orang percaya. Kita tidak perlu takut akan masa lalu, masa kini, bahkan masa depan, karena kita aman di dalam kasih Kristus. Paulus menyampaikan 5 argumen untuk membuktikan bahwa tidak mungkin ada pemisahan antara orang percaya dan Tuhan. Kenapa? Allah ada di pihak kita. Bapa ada di pihak kita dan membuktikannya dengan memberikan anaknya. Anak ada di pihak kita dan demikian juga Roh Kudus. Allah membuat segala sesuatu bekerja untuk kita. Dalam pribadi dan pemeliharanya, Allah ada di pihak kita. Terkadang seperti Yakub kita meratap, sepertinya segala sesuatu itu melawan aku, padahal sebenarnya segala sesuatu bekerja untuk kita. Kesimpulan jelas, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Orang percaya perlu memasuki setiap hari baru dengan menyadari bahwa Allah ada di pihaknya. Tidak perlu takut, karena Bapa yang penuh kasih hanya menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan jika mereka harus mengalami fitnaan, deraan, cobaan, itu berarti dia sedang mau menerima yang terbaik darinya. Sebab aku tahu rencana-rencana yang kubuat untukmu, firman Tuhan. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Kristus Yesus pun telah mati untuk kita. Argumen di sini adalah yang lebih kecil daripada yang lebih besar. Ketika kita masih berdoa, jika kita masih berdosa,
Allah memberikan kita yang terbaik darinya. Dan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bukankah Dia akan memberikan kita yang semua kita butuhkan? Yesus menggunakan argumen yang sama ketika Ia mencoba meyakinkan orang-orang bahwa khawatir dan takut adalah hal yang bodoh. Allah telah memperhatikan burung-burung, domba-domba, bahkan bunga bakung. Tentu Ia akan memperhatikanmu. Allah berurusan dengan umatnya berdasarkan kasih karunia Kalvari, bukan berdasarkan hukum. Allah dengan cuma-cuma memberikan segala sesuatu kepada umatnya. Allah telah membenarkan kita. Ini berarti bahwa Ia telah menyatakan kita benar di dalam Yesus Kristus. Setan ingin menuduh kita, tetapi kita berdiri benar di dalam Yesus Kristus. Kita adalah umat pilihan Allah, dipilih dalam Kristus dan diterima di dalam Kristus. Allah tentu tidak akan menuduh kita karena Dialah yang telah membenarkan kita. Jika Ia menuduh kita, itu berarti keselamatannya gagal dan kita masih berada di dalam dosa-dosa kita. Memahami arti pembenaran membawa kedamaian ke dalam hati. Ketika Allah menyatakan orang yang berdosa percaya benar di dalam Yesus Kristus, pernyataan itu tidak pernah berubah. Pengalaman Kristen kita berubah dari hari ke hari, tetapi pembenaran tidak pernah berubah. Kita mungkin menuduh diri sendiri, atau orang lain mungkin menuduh kita, tetapi Allah tidak akan pernah membawa kita ke pengenalan dan menuduh kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah membayar hukuman itu dan kita aman di dalam kita. Saudara, Kristus menjadi pengantara bagi kita. Perantaran ganda menjaga orang-orang percaya aman terhadap Kristus, dan Roh Kudus juga menjadi perantara dan anak Allah menjadi perantara. Juru selamat yang sama yang mati untuk kita sekarang menjadi pendoa syafaat kita di surga. Sebagai imam besar kita, Ia dapat memberikan kita kasih karunia yang kita butuhkan untuk mengatasi godaan dan mengalami musuh. Kenapa? Dia sudah pernah jadi manusia juga. Sebagai pembela kita, Ia dapat mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Perantaran berarti bahwa Yesus Kristus sendiri mewakili kita di hadapan tata Allah dan kita tidak perlu mewakili diri kita sendiri. Paulus mengisyaratkan pelayanan perantara ini dalam Roma 5 ayat 9-10. Kita tidak hanya diselamatkan oleh kematiannya, tetapi kita juga diselamatkan oleh hidupnya. Karena itu, Ia dapat menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia selalu hidup menjadi pengantara bagi mereka. Petrus berdosa terhadap Tuhan, tetapi ia diampuni dan dipulihkan persekutuannya karena Yesus Kristus. Simon, Simon, dengarlah, setan telah meminta izin untuk menampi kamu semua sama seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah sama sekali. Lukas 22 ayat 31-32. Ia menjadi perantara bagi kita masing-masing, suatu pelayanan yang meyakinkan bahwa saudara kita aman. Kenapa kita harus bebas dari rasa takut? Karena Kristus mengasihi kita. Dalam Roma 8 ayat 31 dan 34, Paulus membuktikan bahwa Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Tetapi mungkinkah kita mengecewakan Dia? Bagaimana jika suatu cobaan atau godaan besar datang dan kita gagal? Lalu bagaimana? Paulus membahas masalah itu di bagian terakhir ini dan menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Pertama-tama, Allah tidak melindungi kita dari kesulitan hidup karena kita butuh kesulitan, kita butuh godaan, kita butuh cobaan untuk pertumbuhan rohani kita. Dalam Roma 8 ayat 28 Allah meyakinkan kita bahwa kesulitan hidup bekerja, kesulitan hidup dalam gereja itu bekerja bagi kita dan bukan untuk melawan kita. Allah mengizinkan cobaan datang agar kita dapat menggunakannya agar Kristus Yesus dimuliakan di dalam kita, untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Kita menanggung cobaan demi Dia. Dan karena kita melakukannya, apakah Anda berpikir bahwa Dia akan meninggalkan kita? Wah, tidak saudara, tentu saja tidak. Sebaliknya, kita akan lebih dekat dengan Dia ketika kita melewati kesulitan hidup. Lebih lanjut, Dia memberikan kita kuasa untuk menaklukkan. Jadi kalau kita lebih pemenang, kita lebih dari penakluk. Secara harfiah kita adalah penakluk super. Kenapa? Ada Kristus Yesus di dalam kita. Dia memberikan kita kemenangan dan lebih banyak kemenangan. Kita tidak perlu takut akan hidup atau mati. Hal-hal yang sekarang atau hal-hal yang akan datang. Karena Yesus Kristus mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Ini bukanlah janji dengan syarat-syarat tertentu. Jika kamu melakukan ini, maka Allah melakukan. Bukan, saudara.
Keamanan di dalam Kristus adalah fakta yang telah ditetapkan dan kita mengklaimnya untuk diri kita sendiri karena kita sudah berada di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih-Nya. Percayalah dan bersukacitalah karenanya. Penutup saudara, tinjauan terhadap pasal yang luar biasa ini menunjukkan bahwa orang Kristen sepenuhnya menang. 1, kita bebas dari penghakiman karena Kristus Yesus telah mati untuk kita dan kita memiliki kebenarannya. Yang kedua, kita bebas dari kekalahan karena Kristus hidup di dalam kita melalui Roh-Nya dan kita berbagi hidupnya. Yang ketiga, kita harus bebas dari keputusasaan karena Kristus akan datang untuk kita dan kita akan berbagi kemuliaannya. Yang keempat, kita bebas dari rasa takut karena Kristus telah menjadi perantara bagi kita dan kita tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya. Tidak ada penghukuman, tidak ada kewajiban, tidak ada frustasi, dan tidak ada pemisahan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Lebih lanjut, Dia memberikan kita kuasa untuk menaklukkan, dan kita adalah lebih daripada penakluk. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke dalam trilogi tentang Israel, saudara. Ya, mengapa Israel itu tidak percaya kepada Yesus dan segala sesuatu tentang itu? Tuhan Yesus memberkati. Oke. Malam hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pengajaran yang luar biasa bagi kami, menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah, kami sebagai anak-anak Allah yang hidup dipimpin Roh Allah, sehingga kami mampu menekan setiap dosa, kami mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Kristus, memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan lagi memikirkan perkara-perkara daging kami, Tuhan, yang mengalami binasaan, tapi kami memikirkan perkara-perkara yang dari atas, yang memperoleh kami kehidupan yang kekal daripada Engkau. Terima kasih buat malam hari ini, Kau sungguh luar biasa bagi kami semua, Tuhan, mengingatkan kami, bagaimana keberadaan kami yang sudah menjadi umat-umat tebusan-Mu, umat-umat yang sudah Engkau beli dengan darah-Mu yang mahal. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang masih buat kami semuanya, Tuhan, kiranya hikmat, kewahyuan, Roh Kudus mengalir terus, sehingga pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang Tuhan yang sampaikan diberikan pada kami, untuk kami sama-sama bertumbuh, kami sama-sama diproses, kami sama-sama mengalami satu kedewasaan dan disempurnakan seperti Engkau. Terima kasih, kami juga ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan berkati, menemukan hikmat pengertian bagi kami semuanya. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga Roh Allah, Roh Kudus, yang senantiasa mengontrol, memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami semuanya ini, dan kesehatan, kekuatan yang daripada Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kami, selama kami mengikuti Engkau, jadikan kami orang-orang yang setia di dalam Engkau, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami hanya memikirkan perkara-perkara yang dari atas. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang sebelum sempat bergabung, kiranya juga memberkati mereka semuanya dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri Bible Study, kami menerima berkat daripada Engkau. Ya, mari kita angkat tangan dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita untuk kedua kalinya. Dan kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan kita menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.